Halo Sobat Miku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku bersama saya, Miku Jelisha. Nah pemirsa, kali ini Miku Jelisha mau mengajak pemirsa di rumah untuk berpetualang bersama nih. Karena topik kita kali ini yaitu antara rimba dan jiwa. Nah untuk itu sudah hadir bersama dengan Miku Jelisha, teman ngobrol yang sesuai dengan profesinya yaitu traveler, tapi khusus di Taman Nasional di Indonesia. Nah kita sapa saja. Halo Kakak Yosua Andrew. Halo Kak, Gimana salam kenal. perasaannya sekarang Kak? Excited banget ya buat sharing di sini ya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Kakak sudah menghadiri di podcast Ruang Miko. Nah Kakak, tapi boleh kenalan ke pemirsa, Kakak ini kesehariannya sebagai apa nih Kakak? Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Yosua Andrew. Saat ini aku baru banget resign dari kantor pekerjaan corporate. Wow. Sekarang aku kesibukannya itu aku punya bisnis teh namanya Rafati, dan sekarang ini aku jadi content creator juga untuk sharing soal pergi ke Taman Nasional di Indonesia ya. Jadi aku punya tujuan personal untuk keliling seluruh Taman Nasional di Indonesia. Totalnya ada 57 dan saat ini aku udah ke 25 Taman Nasional. Luar biasa. Jadi pemirsa Ruang Miku, Kakak Andrew atau Kakak Yosua ini memang khusus sebagai traveler di Taman Nasional, khususnya di Indonesia ya Kakak. Nah tapi Kakak boleh dong sharing, tadi memang awalnya resign karena memang mau traveling atau apa tuh Kakak? Sebenarnya kalau tujuan awalnya resign itu karena emang ngerasa udah cukup pembelajarannya juga. Jadi maksudnya aku emang tujuan akhirnya tuh mau punya bisnis juga, karena misalnya supaya nanti bisa traveling lebih fleksibel juga kali ya Kak. Soalnya karena kalau misalnya kita kerja corporate kan kadang-kadang terbentur sama peraturan-peraturan kantor gitu ya. Jadi kalau bisnis itu mungkin jadwalnya itu lebih fleksibel dan lebih bisa diatur dari jauh juga gitu Kak. Wow, tapi sejauh ini menyesal nggak Kak? Sejauh ini sebenarnya aku baru 1 bulan ya, jadi belum tahu banget aja. Tapi selama sebulan menyesal nggak Kak? Enggak banget sih, karena misalnya aku dalam 1 bulan ini juga aku udah sempat ke 2 taman nasional juga. Di Sulawesi Tenggara itu ada Taman Nasional Rawa-Aw Pamatumahai, sama kemarin banget aku baru ke Taman Nasional Manusela di Pulau Seram ya. Betul. Tapi Kakak Andrew emang asli dari mana nih? Aku asli dari Bandung, tapi sekarang tinggalnya di Tangerang, di BSD. Tapi berani ya sampai ke timur Indonesia. Iya. Gimana awalnya ke timur, ada overthinkingnya atau gimana Kak? Awalnya nggak terlalu, karena aku perginya sama teman aku yang emang asli orang Ambon, dan maksudnya aku disambut banget sama keluarganya dia, karena maksudnya aku ngerasa orang-orang Ambon itu sangat-sangat ramah ya, dan maksudnya value kekeluargaan dan friendship itu kental banget Kak. Jadi aku tuh waktu benar-benar datang tuh aku kaget, karena culture shock itu lebih kayak, wah kok aku dianggap sebagai keluarga juga nih di sini gitu. Maksudnya kayak emang benar-benar kekeluargaannya kental banget sih. Jadi aku meskipun jauh dari rumah, tapi kayak aku nggak ngerasa kayak sendirian gitu di sini ya. Ya itulah khas kita di timur Kakak. Bener. Walaupun kita manis-manis tapi hati kita juga manis. Walaupun pasti suaranya kita agak tinggi gitu ya. Itu juga culture shock ya Kakak? Mungkin iya ya, kadang-kadang kayak oh ini lagi marah sama aku ya. Oh enggak, ternyata dia emang gitu ya. Betul ya. Nah Kakak, jadi di segmen pertama ini kita bakalan bahas tentang jatuh cintanya Kakak Yosua dengan alam atau traveling. Nah gimana sih Kakak pertama kali mau pergi ke Taman Nasional? Kayak dari semua tempat wisata atau semua hal lah istilahnya, kenapa Kakak memilih Taman Nasional? Oke, sebenarnya kalau ditarik mundur banget, itu dari aku kecil tuh sebenarnya aku udah suka banget sama apa ya, kayak eksplorasi dunia kali ya Kak. Karena maksudnya orang tua aku tuh dari kecil ngasih buku-bukunya tuh yang kayak sejarah dunia, terus kayak ngeliat juga kayak satwa-satwa di Indonesia gitu kan. Jadi dari sana tuh aku udah mulai kayak, wah kayaknya menarik ya kalau suatu saat nanti tuh aku bisa keliling dunia gitu, buat ngeliat dunia nggak cuma dari TV aja, tapi tuh emang ngeliat langsung dengan mata kepala aku sendiri gitu. Terus kayak long story short, waktu aku kuliah itu, ini mungkin agak sedikit cerita juga kayak waktu itu aku ikut kayak semacam organisasi dan ada kayak semacam leadership training. Jadi kayak leadership training ini tuh aku ditanya gitu kayak, what is your personal goal nih? Terus aku jawab tuh, oh personal goal aku hubungannya sama pekerjaan semua nih. Tapi pertanyaan selanjutnya aku tuh kaget, karena dia nanya kayak, what is your professional goal? Terus kayak, loh, aku pikir selama ini kayak personal goal dan professional goal itu hal yang sama gitu. Jadi kayak aku pikir tuh kayak ya itu ya sama-sama aja gitu kan. Ternyata dijelasin di sana kayak, oh professional goal dan personal goal itu dua hal yang berbeda nih. Karena kalau misalnya kita cuma hidup untuk bekerja, ya sayang banget gitu. Kayak misalnya hidup kita tuh kita harus mencapai sesuatu juga lah buat diri kita personal gitu, diri sendiri kayak supaya
kita ngerasa bener-bener hidup gitu, nggak cuma kerja aja gitu kan. Terus dari sana aku tuh mulai mikir kira-kira apa ya yang bisa aku jadiin sebagai personal goal aku gitu. Terus kayak di sana akhirnya aku kepikiran, oh kan selama ini aku suka nih kayak kayak jalan-jalan, beberapa kali pernah jalan-jalan juga sama keluarga sama kayak teman-teman gitu kan. Terus kenapa aku nggak jadiin keliling Indonesia Ya, sebagai personal goal aku aja gitu kan. Terus kayak oke, keliling Indonesia gitu personal goalnya. Tapi kan sebuah tujuan tuh nggak lengkap kalau nggak ada tolak ukur betul. eh, apanya gitu kan. Sedangkan Indonesia kan ada 16.000 pulau ya. Jadi Ya, kayak Indonesia, keliling Indonesia tuh measurementnya apa gitu. Aku udah berhasil keliling Indonesia gitu kan. Terus akhirnya aku menemukan ada namanya Taman Nasional. Jadi Taman Nasional ini tuh kesebar dari Aceh sana sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke tuh kesebar di seluruh Indonesia gitu. Dan maksudnya begitu aku ngeliat eh, petanya itu kayak, oh ternyata bisa ya kalau misalnya aku pergi ke Taman Nasional Indonesia, kayaknya ketika aku udah berhasil ke seluruh taman nasional di Indonesia, berarti aku bisa bilang kalau aku udah pernah keliling Indonesia gitu, karena itu tersebar gitu kan di seluruh Indonesia gitu. wow. Jadi memang awalnya dari personal goal sama profesional. Ya Ya, bener. jadi juga refleksi diri ya, Kak. Ternyata Iya. dapat satu insight ini dari Kakak Yosua. Nah, Kakak ini kan menjelajahi Indonesia lah Mm-mm. istilahnya. Ini kan panjang ya, Mm. Kakak. Apakah Kakak ada pengalaman sebelumnya untuk traveling atau ini untuk pertama kalinya Kakak memutuskan untuk traveling Indonesia atau sebelumnya pernah? Oh, ini sebenarnya unik sih. Waktu dulu aku waktu kuliah itu sempat ada exchange. Jadi aku sempat Uh, exchange 1,5 bulan itu ke Sri Lanka. wow. Jadi kayak waktu di situ aku benar-benar pertama kalinya kayak sendiri sebagai orang Indonesia di satu tempat yang asing gitu ya, Kak. Maksudnya kayak nggak ada orang Indonesia lainnya. Jadi kayak itu tuh ada dari 8 negara lain, itu ada dari China, ada dari Vietnam, ada dari Hmm, eh, Jerman, Luxembourg dan lain-lain gitu ya. Tapi ya, di sana tuh aku bisa survive gitu. Maksudnya kayak kayak maksudnya nggak cuman exchange ngerjain project aja, tapi selama exchange itu aku keliling Sri Lanka juga gitu, Kak. Dan di situ aku ngerasa kayak oh ya kalau keliling di Sri Lanka yang negara bukan negara asal aku aja bisa, kenapa di Indonesia nggak bisa gak gitu? Karena bisa. kita satu Indonesia tuh ngomongnya masih pakai bahasa Indonesia, itu uniknya Indonesia sih menurut aku. Karena di negara lain tuh kadang-kadang meskipun satu pulau, tapi kadang-kadang mereka tuh nggak bisa ngomong satu sama lain, kayak misalnya di India gitu ya, Kak. Di India kan mereka ngomongnya bahasa Inggris ya, tapi kayak bahasa daerahnya sendiri tuh beda-beda Beda. gitu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh mostly majority of the people-nya bisa gitu bahasa Indonesia gitu. Betul. Oke, jadi memang di Indonesia, di luar negeri aja bisa, Hmm, apalagi di negara kita atau rumah kita sendiri ya, Kak. bener. Nah, sejauh ini udah 25 ya, Kakak? Betul, Kak. 25 tahun nasional. 25 taman nasional dari 57 di Ya. Indonesia. Nah, dari sampai ke titik 25 taman nasional ini, Kak Endro, apa sih yang membuat Kakak Yosua tetap bertahan untuk terus menelusuri taman nasional? Kayak Oke. motivasinya apa sih, Kak? Gitu. Motivasinya pertama yang pasti kan tadi visinya adalah ketika mau keliling Indonesia ya, Kak. Awalnya Ya, berawal dari sana dulu gitu. Terus kayak aku juga menemukan kalau oh ternyata di Taman Nasional Indonesia ini itu udah ada Balai Taman Nasional juga nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ke Taman Nasional tuh berarti aksesnya udah ada nih, karena biasanya Taman Nasional tuh ada kawasan untuk wisatanya juga gitu. Jadi emang kita tuh bisa mengakses ke sana gitu. Terus yang kedua, aku juga menemukan kayak oh aku sebenarnya suka banget kayak ketika pergi ke satu tempat itu berinteraksi dengan warga-warga lokalnya. Dan hmm, biasanya kayak ketika ke Taman Nasional itu biasanya yang di sekitar Taman Nasional tuh pasti ada warga lokalnya juga gitu, Kak. Jadi ketika aku pergi ke Taman Nasional ini ya aku bisa berinteraksi sama mereka gitu. Dan yang ketiga, ini juga aku suka banget sebenarnya kayak sama satwa dan tumbuhan kayak flora fauna gitu, Kak. Jadi aku juga baru setelah menjalani kayak ke beberapa taman nasional, ternyata tuh di setiap taman nasional tuh punya keunikannya masing-masing, Kak. Jadi kayak ketika aku bisa untuk ke taman nasional itu tuh aku bisa bisa ngelihat satwanya dengan mata kepala aku sendiri gitu. Beberapa satwa aku hmm. bisa lihat dengan mata kepala sendiri dan nggak cuma lihat dari TV gitu jadinya. Wow, menarik sekali Ya. ya, Kakak. Sangat melayani gitu ya untuk alam. Nah, Kakak, tapi ini kan 25. Adakah Hmm. pengalaman-pengalaman menarik? Jangan dulu yang survivingnya jangan dulu, tapi yang menarik, yang manis-manisnya yang bisa di-sharing ke kita apa tuh, Kak? Kalau yang menariknya pasti ada banyak ya, Kak. Kayak terutama di setiap taman nasional tadi aku bilang kan ada beberapa taman nasional tuh pasti punya keunikannya masing-masing gitu ya. Kayak misalnya aku waktu dulu ke Karimun Jawa itu aku bener-bener ngalamin coba nginep di tengah kayak rumah gitu, di rumah apung. Jadi bener-bener di tengah laut, Hmm, di belakang penginapan itu bener-bener laut, hamparan laut gitu. Jadi kayak wah, kayak bukan padang rumput tapi padang laut kali ya bilangnya gitu ya. Jadi bener-bener keren. wah itu indah banget gitu ya. Terus kayak waktu aku ke Taman Nasional Waikambas,
aku kayak bisa berinteraksi sama gajah juga, yang gajah jinak, yang maksudnya aku mandiin gajah di sana gitu. Wow. Terus kayak waktu di Tanjung Puting, aku Taman Nasional Tanjung Puting ini tuh kayak kalau misalnya teman-teman pernah lihat kayak hutan Amazon di Brazil, itu mirip banget kayak misalnya. Jadi kita bisa nginep di tengah kapal yang menyusuri sungai di tengah-tengah hutan Kalimantan. Dan maksudnya di situ tuh kita bisa kayak ke beberapa feeding station buat lihat orang hutan secara langsung. Jadi kayak misalnya bener-bener, oh pernah juga waktu itu aku ke Taman Nasional Sebangau, itu kita jam 11 bukannya tidur, tapi kita jam 11 malah kayak menombak ikan gitu. Jadi kayak bener-bener lucu aja sih kadang-kadang, apa ya, kayak pengalamannya mungkin terdengar buat beberapa orang, oh ekstrim banget ya, tapi pas di jalan ini sih ternyata oh seru juga ya, kayak 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 selama ini cuma bisa lihat Ya, di film-film, di TV-TV gitu, tapi kayak beneran ngalamin nih secara langsung gitu. betul. Terus kayak waktu itu juga pernah ke Taman Nasional Siberut itu di Sumatera. Itu ada suku lokalnya, itu ada suku adat namanya suku Mentawai. Jadi kayak itu tuh basically suku adatnya itu kayak Tarzan di dunia nyata gitu Kak. Jadi Wow. bener-bener dandanannya itu bener-bener kayak gaya hidupnya. Rumahnya tuh bener-bener di tengah hutan, dan kita waktu itu aku sempat nginep di sana selama 4 hari 3 malam, dan kita bener-bener, aku bener-bener ngerasa gitu kayak wah, ternyata meskipun apa ya, bahasa Mentawai kan dia punya bahasa sendiri, tapi bisa bahasa Indonesia juga gitu Kak. Tapi meskipun kita hidup di dunia yang berbeda gitu ya, kayak satu kan di tengah hutan gitu ya, tapi satu lagi aku misalnya di kota gitu ya. Tapi sebenarnya yang membedakan adalah cuman secara geografisnya aja gitu. Tapi kalau secara dasarnya adalah kita ya manusia gitu, kayak Ya, maksudnya kayak sama-sama bisa tetap bisa berinteraksi meskipun ada perbedaan gitu Kak. luar biasa. Itu Jadi sih. yang di film ternyata di dunia nyata di Indonesia Iya, ada ada gitu banyak ya. banget. Nah, kakak kita bakalan sharing nih tentang bagaimana kakak pahitnya mungkin atau survivingnya Hmm. selama traveling, dan juga bagaimana manfaat-manfaat lainnya yang kakak dapat atau insight yang kakak dapat saat traveling. Tapi pemirsa, setelah yang satu ini tetap di Ruang Miku.